Back with me, with Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. But today akan mengulas mainan yang baru ya. Oke, mainan ini baru saya dapatkan sekitar bulan Juli Agustus. Tapi datangnya di Indonesia sekitar bulan Juni. Rilisnya saya tidak tahu kapan, tapi yang pasti sebelum Juni 2022 dan juga yang pasti di tahun 2022. Oke, jadi ini masih fresh ya, tidak terlalu lama banget, juga tidak terlalu baru karena rilisnya sudah beberapa hari sesudahnya. Oke, sekarang kita akan ambil langsung, yaitu adalah ya tertulisannya BB02. Mendingan ya daripada polosan yang tidak tahu, penjualnya juga akan bingung kalau ininya polosan semua. Ini buatan dari BMB, Bumblebee Transformer ya, versi black. Jadi yang versi black. Ini masih MISB, main in seal box ya. Jadi benar-benar belum dibuka sama sekali dan tidak ada tanda-tanda di selotipnya ini bekas bukaan. Jadi ini brand new. Saya buka sekarang ya. Ini adalah Transformer, sekali lagi Transformer Bumblebee yang meniru atau mengadopsi seperti yang aslinya. Ini adalah BMB ya. BMB itu adalah perusahaan third party tapi yang cukup beken ya. Hasilnya juga kita sudah lihat beberapa review yang sebelumnya juga bagus-bagus. Nah, BMB ini meniru ya enggak 100% ya. Kalau dilihat benar-benar tidak akan 100%. Dia meniru dari aslinya, yaitu yang di Hasbro ya, di Hasbro, Tomy Takara Hasbro itu. Nah, yang ditiru adalah Studio Series ya, Studio Series yang ke-49. Nah, oke, kita langsung saja buka ya. Kita langsung saja buka. Kita lihat boxnya, karena di main seal box yang coklat ini dia benar-benar mulus ya, tidak ada pesok-pesoknya. Jadi kalau boxnya tidak ada pesok, biasanya dalamnya juga tidak ada pesoknya. Oke, kita lihat boxnya ya. Oke, tahu box coklatnya ini ya. Ini sebetulnya box coklat itu untuk pelindung ketika dikirim. Jadi tidak perlu dilindungi. Tapi kalau beli di online gitu, kirimnya juga biasanya dibungkus lagi. Oh, keren. Ya, keren ya. Look. Wow. This is lumayan ya. Dan ini kelihatan. Jadi sekarang dia modelnya nggak tertutup total, tapi juga dipajang. Biasanya kalau penjual itu menjual pajangan ya dipajang begini aja kan kelihatan nantinya ya. Nah, dalamnya seperti apa gitu. Oke, ini bisa ditransformasi ke mobil. Ya, tapi nanti saya tidak mentransformasi karena wah sulit sekali. Transformasi saja mungkin butuh 2 jam ya. Bahkan ya kalau paling cepat-cepat gitu aja 1 jam gitu ya. Karena ini memang agak susah mentransformasinya. Apakah susahnya di sini? Enggak. Di aslinya pun masterpiece apapun ya, Hasbro itu semua sama susah. Oke, kita langsung lihat boxnya dulu ya. Ini depannya, samping, belakang, ini samping. Jadi nggak ada apa-apanya ya. Terus yang di sini ada tulisannya warning gitu ya. Oke, dan ini tertulis di sini bukan untuk anak kecil gitu ya. Jadi untuk orang dewasa. Oke, kita langsung saja buka. Segelnya cuma begini. BMB ini buatan dari Cina, jadi made in China. Oh, pertama dibuka langsung kelihatan blisternya yang warna putih. Oke, kita ambil saja. Oke, jadi ini benar-benar saya juga nggak tahu isinya kayak apa. Saya juga nggak tahu. Jadi saya buka ini juga resiko gitu ya. Resikonya rusak, bercacat. Nah ini tertulis di sini ya. Black Bee Warrior.
Nah, supaya tidak sama kalau misalkan tulisannya Transformer dan lain sebagainya, ini wah pasti akan dicari sama yang original aslinya. Oh, gini aja dicari kok, apalagi apa? Apalagi yang dipersiskan gitu ya. Oke. Ini ada diecast metalnya. Ya, tertulis di sini ada tulisan Transformation Diecast Metal. Yang saya itu bukan apa ya? Yang saya itu ketika saya buka ini. Wah, ini bulunya langsung naik. Karena tipe plastiknya nih. Ya. Oke, di sini ada dibagi menjadi 2 atau 1. Oh, ternyata 1. Oke, ini dapat bukunya, buku manual. Kalau mau transformasi, baca bukunya ya. Karena kalau tidak baca bukunya nanti patah. Oke. Ini coba dilihat ini bukunya kayak gini ya. Ya, mungkin nanti bisa di screenshot gitu ya. Saya tunjukkan aja. Oke. Wah. Cukup banyak ini ya transformation-nya. Biasanya nggak jelas, tapi ini nggak tahu jelas atau tidak. Tapi yang susah itu biasanya yang masterpiece. Ya, kalau yang masterpiece itu yang agak susah. Kalau yang studio series masih lebih mudah lah kalau menurut saya. Oke. Ini transformasinya ke robot mode ke mobil. Apakah ada sebaliknya? Mobil ke robot mode? Oh, juga ada sih. Ya. Oke, kita taruh ini dulu ya. Bukunya kita taruh karena kita nggak mentransformasikan. Jadi kita hanya lihat, kita review ya kualitasnya seperti apa. Kita cari diecast-nya itu aja sudah cukup lama ya. Oke, kita lihat ini blisternya juga dilindungi oleh plastik, oleh selotip maksudnya. Oke, ini selotipnya. Oke, ini selotipnya saya taruh sini dulu. Nah, cukup banyak selotipnya. Oke, selotipnya cukup banyak biasanya. Lalu ya, oke. Sekarang kita lihat, kita buka. Blisternya cuma 1. Ya, hanya 1 saja blisternya. Tidak 2. Dan ini saya ambilkan gini ya. Keren. Langsung saja saya buka ya. Pertama dapat kepalanya. Oke, kepala yang mode tertutup dan ini plastik ya. Dan ini semuanya plastik dan kualitasnya. Wah, nanti aja ya kualitasnya ya. Kita lihat dulu plastik. Oke ya. Lalu kita ada senjatanya. Lah ini yang saya senang ya. Saya paling suka mainan yang tidak perlu banyak aksesoris gitu ya. Kalau bisa yang terpasang semuanya di tubuhnya si produk ini. Nah, itu pasti saya suka. Dan ini senjatanya. Oke, cuma dapat 2 ini aja, nggak ada yang lain. Dan isinya cuma robot satunya. Oke, kita ambil robotnya. Oh, keren. Robotnya kita ambil, di sini kita taruh. Nah, oke, ini dia Bumblebee Black version. Oke, sekilas kelihatannya menarik ya. Oke, very good. Oke, sangat bagus sekali. Ini kalau menurut saya, ya kita akan lihat nanti satu persatu, dimulai dari kualitas, kemudian artikulasinya. Oke, sekarang kita akan cek dulu untuk kualitasnya. Oke, kita lihat kualitasnya. Untuk cat bagian dalamnya ini, kalau bisa dilihat ya, ini ya bagian cat ini. Itu bagian yang menarik sekali dan dia perfect. Tidak ada cacatnya sama sekali. Bahkan yang kecil-kecil pun dia juga ada ininya, ada catnya benar-benar ya, gul-gulnya itu. Ya ada sedikit meluber-meluber sedikit, tapi ya oke lah, masih yang asli pun ya tetap akan sama ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk kualitas atas. Oke, ini katanya bisa menyala. Oke, ini asik ya. Ini bisa menyala nih. Dari belakang ada tombolnya.
Ding. Ya, keren ya. Tapi kok anu ya, mungkin harus ditekan pakai itu. Cuman saya enggak bawa. Jadi harus tekan ceklik-ceklik gitu. Karena kecil tangan saya besar, jadi saya cuma bisa neken gini, nggak bisa sampai dalam. Oh, keren ya. Matanya bisa nyala. Ini kalau disimpan lama, matanya nggak nyala karena baterainya habis ya. Karena ini masih baru, maka ya baterainya juga masih oke lah ya. Oke. Sekarang kita lihat kualitas dari bahannya ini. Bahannya ini kualitasnya ya memang plastik-plastik Cina ya. Tapi kalau plastik Cina yang biasanya kalau beli mainan yang agak sedikit murah-murah itu, tapi ini tidak sejelek itu. Kualitasnya ya saya bilang cukup bagus sih ya. Kualitas plastiknya ini. Bahkan ini kelihatan jelek gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang aslinya Hasbro itu kualitas plastiknya ini saya bilang lebih yahut ya. Dan solid. Itu yang saya menariknya di sini, itu solid gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat kualitas lain. Oh, keren. Wih, keren. Jadi ini ada artikulasinya di jari. Ya, ini ada artikulasi. Wih, keren loh. Wih, ini ada artikulasi. Semuanya full artikulasi. Lihat. Jadi ini jarinya, oke, satu jari di depan, oke, satu jari di depan. Jadi ini bukan hanya ini aja loh ya, tapi jarinya ini yang hitam ini bisa ditekuk juga. Ini juga bisa ditekuk ini, ya. Jadi dia artikulasinya full kalau saya bilang ya, full artikulasi. Oh, keren, ndak ada loh ya. Ini harganya berapa sih? Kalau harga PU sama ya, ini kalau bukan Bumblebee, BMB atau yang third party ini kalau PO selisihnya nggak banyak sih. Kalau kita beli Bandai, PO-nya misalkan 3 juta, dijualnya tuh bisa 4,5 sampai 5 juta ketika sudah ready. Tapi kalau ini, ya PO dengan ready selisihnya paling sedikit lah ya. PO-nya sekitar 550. Ya, 550 ya, sekitar segituan. Sedangkan ready-nya itu 650. Jadi kurang lebih 650. Itu ready-nya. Ya. Jadi ya tinggal mau PO atau enggak gitu aja sih. Oke. Kita lihat. Keren sih. Mantap sih, robotnya aja udah keren gitu ya. Ini layak dibeli ya. Layak dibeli. Daripada membeli, ya sebetulnya ada satu lagi Bumblebee yang masterpiece yang harganya itu mencapai 2 juta. Oh, ini ya keren itu. Oke, sekarang kita bahas ini kembali lagi. Kualitas plastiknya oke. Lalu kemudian kita cari diecast-nya ya. Oke, diecast-nya ada di mana ya? Diecast-nya itu biasanya ada di alah. Apakah cuma di sini aja? Jadi ini diecast-nya kelihatan ya. Di kakinya nih, ini penyangga kakinya supaya dia bisa firm untuk menapak ya. Kelihatan sekali, ini besi. Oke, ini coba saya tulis. Nggak kelihatan, dengar ya. Tapi ini besi ya, ini besi. Yang lain saya cek lagi. Oh, yang ini juga besi ya. Jadi ada 2. Yang tadi di sini. Lalu sebelah sampingnya ini juga besi. Nah, biasanya besinya cuma itu aja sih. Yang lain sih tidak ada. Oke, yang lain tidak ada ya. Jadi besinya cuma itu aja. Oke. Ya, besinya itu saja. Jadi tidak ada yang lain. Oke. Jadi besinya ya cuma 2. Ya kecil ya, namanya aja metal diecast. Yang penting ada diecast-nya, kan begitu kan ya. Oke, next kita akan lihat artikulasinya. Tadi sudah tangan ya. Sekarang kita akan cek artikulasi untuk kepala. Kepala nunduk bisa sedikit ya, sedikit aja. Terus mendongak ke atas. Nah, kalau dari nunduk yang full terus mendongak, ini cukupan. Nah, ini seret ya, seret peret apa ya istilahnya tuh, wih rasanya kok masih baru gitu ya, tidak apa letoy gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tangannya bisa sampai ke sini
Ya, semuanya pasti gini, nggak mungkin bisa lebih ya. Lalu kemudian ke depannya, oh recet ya, recet. Ada bunyinya, oke, recet, dan dia maksimal ya segini karena di belakangnya ada sayapnya. Oke, oh belakang pun sama ya. Oh ya seperti ini, sayapnya agak naik sedikit kena tangannya ini. Oke, sekarang kita akan lihat apakah ini bisa. Oke, oh ini tidak recet ya, tapi bisa seperti ini. Ini tidak recet. Oke ya, nah ini nggak bisa mentok lagi karena terhalang sama ininya ya, terhalang dengan kayak ada capitnya gitu loh. Nah oke. Ini capitnya bisa, keren ya. Jadi tangannya yang ini tadi lengan, nah terus ini ada lagi, ini bagian lengannya, oke ya. Ini bisa, karena ini kalau bisa diluruskan, nah mentoknya seperti ini. Tangannya seperti ini ya, bisa begini, bisa begini. Oke, lalu tangannya yang tadi itu ada artikulasinya, tidak saya bahas. Lalu kemudian kita lihat bagian ininya, dia tidak bisa menunduk, tidak bisa. Kita lihat dia bisa muter. Ini biasanya karena ditransformasinya dia harus muter. Oke, ini bisa. Oh, bisa ya. Bisa muter sampai sekian. Oke, lumayan. Oh, sampai 360 derajat. 36 derajat. Ya. Karena biasanya transformasi Bumblebee itu harus dibalik gitu ya. Habis dia buat ini lalu dibalik baru dia pasang. Oke. Sekarang kita lihat di kakinya, artikulasinya. Oke, kita lihat yang ke samping. Ini ke depan dikit ya. Sorry, ke belakang aja. Oke, samping. Wah, keren ya. Oke, tapi ini yang kiri agak letoy ini kayaknya ya. Jadi ini kalau saya tahan, oke, dia turun. Nggak kuat gitu ya. Jadi kayaknya percuma ya kalau nggak kuat ya. Tapi kalaupun ini kuat, yang ini ya nggak kuat tuh. Jadi ini agak letoy. Tapi mungkin kalau setiap produk pasti beda-beda ya. Saya dapatnya kayak gini. Mungkin yang kalau kalian beli dapatnya yang kanan yang letoy. Ya. Tapi apakah itu mengganggu ya? Kalau dibilang untuk kita yang senang dengan push, pastinya akan mengganggu. Tapi kalau yang tidak suka push-pushan, itu tidak akan mengganggu banyak. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang bagian kakinya tadi yang ke samping sudah. Ke depan sekarang kita lihat dari sampingnya. Ini recet dan dia bisa ngangkat. Oh keren ya, recet ya. Ada bunyinya. Oke, kita lihat ke belakang pun sama. Oh keren loh ya, bisa sampai di atas ini. Bayangkan, lihat. Bisa sampai ke atas ini. Wih gila ini. Keren. Oke, sekarang kita lihat yang bagian sini. Oke. Kita lihat, kita bisa tekuk. Wah, mantap ya tekuknya ya. Kita bisa tekuk. Oke ya. Kiri kanan pastinya sama ya. Jadi tidak berbeda. Oke, lalu yang sebelah ini kakinya kita lihat. Dia cuma bisa ke sini aja. Ke sini dan ke sini. Oke ya. Lalu kemudian yang bagian depan itu dia bisa naik turun. Oh, ini sebenarnya artikulasinya keren loh ya, yang Bumblebee ini. Karena kayak robot suguhan, dia artikulasinya cukup banyak ini, ya. Oke, udah itu aja sih. Yang lain sih, nah kita tinggal setting-setting ininya aja, gitu loh. Oke, nggak banyak sih. Nah, ini depan ini bisa gerak-gerak ini. Sik-sik ya, ini nanti untuk transformasinya tentu saja. Oke. Yap. Itulah Bumblebee ya yang bisa saya review hari ini. Dan ini bentuknya keren kayak gini. Dan ini ada pergantian kepala. Jadi ini tinggal dicabut lalu kepalanya dipasang. Tek, gitu ya. Oke, itu saja. Dan untuk senjatanya ini kayaknya tinggal dimasukkan aja sih ya. Kayaknya tinggal dimasukkan aja gitu. Nah, kayak gini. Tuh, langsung dimasukkan. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi ya. Sudah itu saja. Oke, sekarang kita akan cek keseluruhannya. Kalian bisa lihat modelnya ini kayak apa aja. Oke ya. Kita akan putar dia di komedi putarnya. Oke, saya ambil komedi putarnya.
saya lupa membuka komedi putarnya. Oke, sekarang kita akan cek sejauh apa dia bisa berlari. Oke. Ya. Oke, kita akan masukkan di sini. Ya. Oke, bisa di look. Catnya ini sangat bagus ya, kalau saya bilang ini worth it lah. Ini oversize ya, jadi tingginya itu dia oversize. Habis gini kita akan ukur tingginya berapa ya. Keren sih ini dengan Bumblebee aslinya, yang black version ini lebih mantap kalau menurut saya. Oke, kita akan coba ukur ya, tingginya berapa. Oke, kita akan ukur tingginya berapa. Kita ukur tingginya. Dari segi saya ini, kalau di sama sayapnya itu 30 ya. Kalau sama sayapnya 30, tapi kalau tanpa sayap itu sekitar 28 ya, kurang lebih segitu ya. Jadi kalau tanpa sayap kurang lebih 28, kalau dengan sayapnya dia 30. Nah ini spesifikasinya itu tingginya dia mungkin lebih dari itu ya, tapi ini memang layaklah dibeli ya, feel-nya good juga. Oke, nanti saya akan coba-coba dia transformasi ke mobilnya, tapi saya nggak review ya. Oke, bye bye, see you next video, bye bye.